Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan saya. Kerjasama pengembangan perbatasan wilayah negara Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Di sini dalam suatu negara seringkali memiliki tantangan mewujudkan daerah perbatasan itu biasanya datang dari faktor internal atau bisa juga jadi datang dari faktor eksternal. Faktor eksternal berupa kerjasama negara yang berbatasan langsung, terutama dalam penegakan hukum para pelanggar melanggar perbatasan. Sudah bukan menjadi rahasia lagi, pemerintah negara yang berbatasan seringkali membiarkan tindakan-tindakan ilegal itu terjadi. Misalnya penangkapan ikan liar, illegal fishing, penyelundupan manusia, human trafficking, dan tidak menutup kemungkinan terjadi tindakan-tindakan ilegal lainnya. Nah, menurut saya tindakan ilegal ini tidak berdiri secara sendiri, karena itu juga merupakan faktor yang didukung oleh negara sehingga dia mampu melakukan tindakan ilegal itu. Seharusnya kita sebagai negara tetangga harus memiliki komitmen. Mohon maaf ada suara ribut. Harus memiliki komitmen melakukan langkah pencegahan dan penghukuman bagi pelaku. Mereka juga harus mengusahakan rehabilitasi bagi para korban. Dengan demikian, suplai dari negara pengirim dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Tantangan yang tadi yang sudah saya contohkan akan saya bahas dalam pembahasan. Nah, Indonesia sebagai suatu negara pada era ini tidak terlepas dalam sistem perekonomian global, di mana mempunyai potensi SDA dan SDM yang secara kuantitas jauh lebih besar dibandingkan negara lain. Itu sudah kita ketahui bersama. Tetapi kualitasnya relatif belum memadai sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Nah, untuk menghadapi fenomena globalisasi tersebut dan upaya untuk menciptakan efisiensi dalam sistem perekonomiannya, Indonesia telah menjalin kerjasama antar negara dengan saling memanfaatkan keuntungan komparatif masing-masing. Nah, tujuannya untuk apa? Secara keseluruhan, dibentuknya kerjasama antar negara ini adalah tujuannya untuk diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, juga untuk mempercepat upaya pemerataan di kawasan subregional. Kawasan subregional ini melalui pertumbuhan ekonomi berupa contohnya peningkatan investasi serta mendukung kerjasama ekonomi kawasan wilayah. Nah, pemerintah, salah satu upaya yang sudah dilakukan pemerintah yang tadi melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata di seluruh wilayah nasional secara konsisten dan berkesinambungan. Salah satu upaya ekonomi nasional dan ekonomi masyarakat melalui pengembangan kawasan dengan mendayakan potensi SDA tadi. Ya, tadi Indonesia sudah melakukan kerjasama ekonomi subregional dengan negara tetangga. Contohnya Indonesia dengan Malaysia, Singapura. Kemudian ada lagi Indonesia, Malaysia, Thailand, maupun ada lagi Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines. Nah, itu semua meliputi provinsi-provinsi di wilayah perbatasan di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi. Hal ini sangat penting karena berkembangnya kawasan perbatasan akan mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan secara keseluruhan. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada ketidaknyamanan